Oke, selamat siang, Prof. Selamat siang. Boleh diperkenalkan, Profesor, bidangnya apa dan selama ini seperti apa pekerjaannya? Ya, nama saya Toto Nurwasito. Saya dari Departemen Arsitektur ITS. Bidang penelitian saya saya mengajar tentang construction arsitektur, bidang arsitektur. Tapi fokus penelitian saya tentang bata yang tidak dibakar. Ya, itu ya. Oke. Ada alasan khusus, Prof, kenapa memilih topik bata yang tidak dibakar ini? Emang apa kelebihannya dari bata yang konvensional yang dibakar? Sebetulnya ini mengatasi problem bata merah yang ada di Indonesia. Banyak orang menggunakan bata merah, dan bataku di Indonesia itu kualitasnya sangat jelek, buruk. Itu mungkin karena bahan dasar atau karena proses pembakaran. Karena proses pembakaran itu banyak ruginya, merusak hutan, pollution, dan sebagainya. Oleh karena itu saya ingin menggantikan bata ini dengan bata tanah padat tanpa dibakar. Ya, ini tentunya banyak berguna atau banyak digunakan, terutama di pedesaan. Ini yang saya fokuskan. Kalau di kota, no problem, banyak alternatif, tapi di pedesaan mungkin kurang alternatif. Itu boleh dijelaskan ya, Prof? Bagaimana sih teknik pembuatan unfired bricks ini secara umum? Atau yang namanya apa, Prof? Yang Prof? Solid earth block. Solid earth block, atau ya kalau bahasa Inggrisnya CEB, composite earth block. Composite earth block itu banyak di literatur CEB. Boleh. Ya, karena kalau pembuatannya itu adalah dengan menggunakan lokal material tanah sekitarnya. Bisa juga tanah itu kandungannya apa aja bisa dikerjakan secara manual, bisa juga dikerjakan secara teknologi, bisa. Karena untuk membuat proses itu dengan teknologi, tapi kalau manual mungkin dikerjakan oleh pribadi untuk bisa. Terus kemudian dikeringkan tanpa menggunakan proses bakaran. Jadi hanya dengan diangin-anginkan. Jadi dengan manual, dengan seperti yang barusan diaplikasikan tanpa pembakaran. Kalau bata pembakaran, kalau ini enggak. Jadi lebih praktis, lebih hemat. Tapi mungkin karena masih baru ya agak susah ini ya untuk diartikan. Dan pada waktu aplikasinya di dalam rumah tinggal, ada baiknya dinding ini diekspos. Ekspos artinya tanpa plesteran, kelihatan originalnya. Bisa gunakan beton, bisa juga menggunakan bata seluruhnya tanpa beton, bisa. Alasannya apa itu, Prof? Kenapa ada kelebihan teknisnya? Apakah dia menjaga suhu atau seperti apa? Ya, kalau suhu pasti dia punya isolator bagus untuk kondisi iklim Indonesia. Tapi kalau struktur ini masalah untuk penghematan, mengurangi beton. Jadi kalau dengan sendirinya tebal dindingnya lebih tebal daripada biasanya kalau dengan beton. Dan ini sudah saya praktekkan, tanpa beton bisa dilaksanakan. Dan sekarang sudah berumur lebih kurang 10 tahun bata ini. Oke. Wah, menarik. Boleh diceritakan nggak, Prof? Contoh salah satu kasus atau satu lokasi penelitiannya Prof, di mana diaplikasikannya si unfired bricks ini, dan apakah itu menyelesaikan satu masalah tertentu, menjadi solusi seperti apa? Ya, salah satu contoh saya buat di daerah Trawas, di daerah Kabupaten Mojokerto. Bangunannya eksperimen ada dua. Yang satunya dinding dengan brick kertas, paper, satunya dengan tanah lokal sekitarnya. Jadi dua-duanya memang dari segi temperatur darah dingin di sana bagus, karena ketika siang dia menundukkan panas, ketika malam hari dia hangat. Jadi
sangat efisien energi kalau untuk energi ya. Jadi untuk daerah pegunungan bagus sekali dan nampaknya sudah ditempati oleh orang eksperimen dan bahkan disewakan untuk turis ya. Oh, di daerah Trawas. jadi itu bikin homestay kah atau Akhirnya di homestay. Oh. Tadinya percobaan eksperimen sekali syuting karena sudah berumur kurang lebih 10 tahunan lebih mungkin. itu yang dari kertas? Atau- Ada yang kertas, ada 2 bangunan, satu dari kertas, satunya dari asli tanah lokal. Oh. Kertas dan tanah lokal. Tanah itu kertas itu karena banyak materialnya atau Ya eksperimen, saya ingin membuat bata yang ringan. Karena bata dengan blok ini agak berat, tapi dengan kertas ini lebih ringan. supaya ada alasan tertentu. Supaya untuk pekerja di lapangan si pekerja tidak lelah gitu loh. Oh, Dan jadi yang kedua, saya ingin mereduksi sampah kertas yang tidak dipakai. Karena yang dipakai itu adalah kertas yang sama sekali tidak bisa dijual atau digunakan lagi. Kertas hancur. Oke. Tapi ada di sekitar daerah Mojokerto itu. Iya, ada. Oh, baik. Nah, pertanyaan nih Prof, kalau misalkan teknologi yang sama atau tekniknya Prof mau diadopsi atau dibawa keluar dari Indonesia, apakah itu mungkin? Lalu kalau semisal mungkin, apa yang harus disiapkan atau pendekatan ke masyarakatnya bagaimana dari pengalamannya Prof? Kalau saya melihat bata sejenis ini banyak di Amerika Selatan ini. Itu banyak sudah karena daerahnya daerah panas ya. Jadi mungkin mereka bisa, tapi saya tidak tahu pengembangannya seperti yang saya kembangkan itu tidak tahu, tapi mereka hanya tanah sekitarnya aja. Mereka namakan adobe atau bata ram earth gitu ya, mereka bisa ram earth. Itu mereka buat di Amerika Selatan, di Afrika banyak. Afrika. Karena daerah nggak banyak hujan. Nah ini saya memberanikan diri dengan daerah banyak hujannya Indonesia. Ini coba, makanya komposisinya berbeda, saya olah. Karena saya dulu belajarnya di Eropa, mungkin komposisinya beda karena mereka negara Eropa. Dan saya aplikasikan di Indonesia dengan iklim yang berbeda, dengan masyarakat yang berbeda juga. Dan perlu yang diketahui juga, yang melakukan ini di lokasi itu adalah orang-orang unskill, tidak punya keterampilan apa-apa. Bahkan ibu-ibu yang saya kerjakan. Karena itu tuh pedesaan ya saya. Kalau di perkotaan nggak masalah. Kuncinya itu, jadi di pedesaan. Di daerah yang pedesaan, lalu orang-orang yang tidak punya keterampilan dalam konstruksi, itu salah satu kuncinya juga Prof. Memang khusus buat komunitas ini gitu. Dan mengganti biasanya mereka papan, sekarang nggak bisa lagi karena hutan di Indonesia ada regulasi pemerintah yang melarang menebang kayu. Jadi mereka kesulitan untuk memperbaiki rumahnya. Jadi ini dengan bantu tanah lokal setempat, dengan keterampilan yang sederhana, dengan peralatan sederhana seperti yang saya akan tadi, itu mereka bisa memperbaiki atau mengembangkan rumahnya lebih bagus, bisa teralah. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir saya Prof, ada nggak sih harapannya Prof tentang material ini dan bagaimana pengaplikasiannya ke depan, atau mungkin ada harapan khusus ini bisa menjadi solusi atas sesuatu, apakah itu di Indonesia atau dimanapun? Iya. Kalau di Indonesia harapan saya ini digunakan di daerah yang terpencil. Selama ini saya membidik daerah-daerah terpencil di luar Jawa. Contohnya di Labuan Bajo ya pernah saya lakukan. Ini ada teman juga minta di pelatihan di Sumbawa, sorry. Ya, untuk merebat suatu batu ini, harapan saya ini sebagian kadang-kadang sebagai publikasi. Itu yang susah sekarang, mempublikasi material ini susah karena ini material baru. Orang selalu bertanya, kuat nggak itu ya harapannya, tapi kok gampang sekali gitu loh. Kok terlalu mudah sampai orang kenapa dulu gak kepikiran? Nah ini saya juga heran, kenapa dulu gak kepikiran masalah semudah ini gitu. Semua kepada buat yang susah padahal yang mudah gitu. Ya mungkin ada yang rumit cara-cara, tapi ketika dikasih tahu ini dalam sehari aja bisa. Oke.
Jadi harapannya Prof itu ya, ini materialnya bisa lebih populer lagi di orang-orang, terutama di area-area yang kesulitan untuk akses bahan baku. Oke. Ya kan, dari saya sih itu aja. Itu aja ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Mungkin satu lagi pertanyaan dari saya, Prof. Ada ini nggak dari penilaian Prof tentang di sumber kimia ini beberapa hari ini? Ya. Kayak apa? Ada nggak sih potensi sebenarnya material itu teknik itu diaplikasikan di sumber kimia sih? Banyak ini ya. Jadi tanah-tanah saya ngeliat tadi ada recycle itu, material-material itu bisa di recycle. Kemarin ada beberapa perusahaan yang punya persediaan serbuk kayu, sendas ya, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian banyak daun-daun kering yang nggak dipakai atau cabang itu bisa dimanfaatkan dengan olahan tertentu. Tapi kalau plastik saya nggak tahu, masih belum saya. Tapi ya bahan lain bisa, itu masih bisa. Okay. Dan karena training ini saya banyak belajar juga ini ya dari teman-teman ini yang pertanyaan-pertanyaan ataupun itu banyak masukan saya. Okay. Ya, tapi Prof senang ikut kolaborasi ini sama... sangat senang sekali. Saya bersedia. Bersedia lagi. Baik, siap. Oke, sepertinya cukup dari itu saya. Ya, terima kasih. Terima kasih.